Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, praktek 6 ini adalah praktek nanti membuat termometer digital dengan Arduino. Oke, baik anak-anak. Untuk praktek 6 ini kita menerapkan dari kompetensi 14, yaitu tentang menerapkan perintah untuk mengolah data pada analog yang menggunakan sensor tegangan dan suhu. Oke, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian harus memahami tentang sensor suhu LM35, terus kemudian dapat mengambil data dari sensor suhu dengan merangkai sensor suhu tersebut pada Arduino, ya. Kemudian yang ketiga dapat mengolah data analog dari sensor suhu dengan membuat konversinya. Ya, nanti data yang ada dari sensor suhu tersebut nanti harus dikonversi dulu untuk bisa dibaca di mikrokontroler Arduino. Kemudian yang keempat, dapat membuat sketch, yaitu programnya untuk sensor suhu tersebut pada Arduino. Kemudian yang terakhir adalah mendemonstrasikan hasilnya nanti yang akan ditampilkan lewat satu pakai komputer, yang kedua pakai LCD 1602. Lanjut. Ini supaya kalian tahu tentang sensor suhu LM35. Seperti ini bentuknya sensor suhu LM35. Dia mirip transistor, ya. Kakinya ada 3, bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Ada tulisannya LM35. Ya, ini sensor suhu atau sensor temperatur. Nah, kakinya ada 3, satu untuk tegangan, ya 5 volt. Kemudian yang pinggir adalah groundnya. Nah, outputnya nanti dari sini, kaki yang tengah. Sensor suhu LM35 tadi sudah dibahas menggunakan tegangan 5 volt. Sensor suhu ini mampu mendeteksi suhu dari min 55 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Ya, di bawah es beku, di atas air mendidih. Untuk bisa membaca suhu seperti ini, nanti LM35 ini harus dirangkai seperti ini. Ditambahkan ini resistor ke tegangan negatif, ya. Nah, kalau nanti seperti ini, nanti dia akan bisa membaca suhu mulai dari min 55 sampai 150. Nah, nanti yang akan kita praktekkan adalah yang rangkaian seperti ini. Jadi cukup disambungkan dengan plus, ground, sama output seperti gambar yang ini, ya. Nah, kalau rangkaian nanti seperti ini, nanti akan hanya bisa membaca mulai dari suhu 2 derajat hingga 150 derajat Celcius, ya, separuhnya. Nah, nanti yang keluar dari sini itu berupa tegangan, ya, berupa tegangan. Tegangannya berapa? 0 sampai sekian, ya. Kalau nggak salah ini mulai dari 0 milivolt hingga 1500 milivolt, ya, 1500 milivolt. Kalau 1500 milivolt itu berarti kan hanya 1,5 milivolt, 1,5 volt, ya. Nah, rumus perhitungannya seperti ini, ya. Misalkan nanti derajatnya itu 0 derajat, ya.
kali 0 kali 10 milivolt, maka nanti outputnya berarti 0. Kalau nanti di sini outputnya 0, berarti dia mendeteksi suhu 0 derajat. Kalau nanti misalkan mendeteksi suhu 20 derajat, berarti ya nanti 20 kali 10, berarti 200 milivolt atau 0,2 volt. Nah, tegangan yang keluar dari sini. Kenaikan suhunya nanti linier. Ya, linier 0 sampai 1,5 milivolt atau 2 sampai 150 derajat ini dikalikan ini. Nah, sifatnya seperti itu sensor ini. Namun ada sensor suhu yang lain. Ada NTC, PTC seperti itu. Sama termokouple dan lain sebagainya. Tapi dalam praktek ini kita hanya bahas ini, sensor suhu LM35. Ini berupa IC, sejenis IC lah. Oke. Nah, rangkaiannya seperti ini, cukup simple. Ya, tadi kan yang sebelah sini disambungkan ke plus 5 volt, nah, yang tengah ke pin analog. Nah, masuknya di sini karena kita mengolah data analog, maka masuknya di sini pin analog. Nah, boleh di A0 sampai A5, terserah mau ditaruh di mana. Pokoknya yang di sini pin analog, bukan yang pin digital. Kalau kemarin kita kan di sebelah sini, ya pin digital. Kita menggunakan pin analog karena tegangannya itu naik. Kalau tidak hanya high low saja, tapi mulai dari 0 hingga bisa sampai 5 volt. Tapi nanti yang kita baca di sini hanya 0 sampai 1,5 volt. Nah, nanti akan dikonversi oleh microcontrol menjadi tegangan, menjadi suhu. Jadi dari nilai, dan di sini nanti dia menyensor suhu, dari suhu dirubah ke tegangan, dari tegangan nanti ditampilkan suhunya berapa. Hanya seperti ini rangkaiannya. Bagaimana bisa tahu kalau ini suhunya 20 derajat atau 30 derajat atau 50 derajat? Nah, nanti untuk rangkaian ini nanti akan ditampilkan, hasilnya akan ditampilkan di layar monitor, ya. Kalau nanti mau ditampilkan ke LCD nanti berikutnya. Ini kita bahas layar monitor dulu, ke layar monitor dulu. Hanya seperti ini. Nah, gampang kan? Dirangkai seperti ini nanti sudah bisa membaca suhu. Nah, sketnya seperti ini, ya. Const integer ini tipe data. Kalau float itu apa? Float. Ya, float itu tipe data. Untuk apa? Untuk bilangan pecahan, ya, yang koma-koma itu, ya. Oke. Ini kemarin namanya variabel kan? Nah, ini boleh terserah kamu tulis suhu saja juga boleh, atau temperatur juga boleh, ya. Pot suhu ini maksudnya ini pot suhu ini yang dibaca adalah di A0. Kenapa kok A0? Karena ini tadi kita sambungkan di A0. Nanti kalau disambungkan di A4, ya sini nanti juga A4. Itu ya maksudnya. Oke. Nah, terus ini di point setup ini kan untuk setting kan. Nah, yang disetting apa di sini? Tentunya yang ini sudah paham kan? Ini untuk setting bahwa pot suhu yaitu A0 itu statusnya sebagai input, ya, bukan output karena dia sebagai masukan. Nah, kalau yang ini apa? Ini itu untuk men-setting USB kita, serial USB kita itu nanti antara microcontrol itu ke komputer atau ke laptop. Dia akan dibaca
Ini sebagai jalur komunikasi. Ya, ini harus kita tulis script ini, coding ini harus kita tulis sebagai alamat komunikasi antara mikrokontrol dengan komputer. Karena datanya yang dibaca ini nanti akan ditampilkan di layar monitor. Jadi harus tulis seperti ini, serial titik begin 1600. Sebenarnya ini ada banyak pilihan, tapi yang standar itu pakai yang 1600. Ya 9600. Nah setelah buat ini terus kemudian void loop itu isinya apa nanti, ini kan data yang diulang-ulang. Nah ini tadi yang kita bahas, ini konversinya. Nah, konversinya ini wajib, ini untuk mengkonversi dari tegangan menjadi nilai suhu, ya, menjadi nilai suhu. Ini dikonversi dulu. Nah, data maksudnya apa? Data yang kita baca atau tegangan yang kita baca dari A0, ya, P suhu A0, ya. Kenapa kok analog read? Karena ingat read itu apa? Read adalah untuk membaca. Nah, read untuk membaca. Karena kenapa kok read kok nggak write? Karena suhu statusnya sebagai input. Kenapa kok analog kok nggak digital? Karena tadi yang kita pakai adalah pin analog ini, ya. Jadi beda ya dengan yang kemarin. Kemarin digital read, digital write seperti itu. Karena kita pakai yang ini, maka yang kita pakai adalah analog read. Nah itu bedanya. Kita tambah ilmu, ada beda dengan yang kemarin. Kemudian suhu. Nah, suhu nanti ini kan rumus untuk suhu. Ya, dari konversi nilai tegangan yang dibaca oleh pot A0, ya. Itu rumusnya seperti ini. Ini sudah rumus baku. Sebenarnya ada asalnya dari mana ini, tapi kita nggak perlu bahas itu. Ini rumusnya, ya. Suhu sama dengan data dikali 500 dibagi 1023. Nah, ini kalau nggak salah data bitrate-nya pin analog, ya. 500 ini kalau nggak salah ini tegangan, ya, tegangan yang kita baca. Oke. Nah, kemudian ini ingat print itu kemarin kita bahas print itu untuk apa? Untuk menampilkan, ya, print untuk menampilkan. Apakah ada serialnya? Ya, karena mencetak ini kemarin apa namanya? Ya, statement, ya, statement. Ya. Ini nanti akan ditulis di layar, ya, di layar monitor. Ini tulisan ini data, ya, data. Ini karena serial berarti tulisan data ini nanti akan ditampilkan di layar monitor. Harus ada tulisan ini tambahan serial. Kemudian serial print data. Data ini apa? Beda nggak dengan yang ini? Ya beda. Kalau ini komentar, kalau yang ini adalah variabel, ya. Jadi ini nanti akan menampilkan ini hasil dari sini yang dibaca oleh P suhu atau A0. Nah, ini data yang di sini itu berapa nanti akan ditampilkan di layar. Kemudian serial print lagi sama suhu, ya. Kok ada koma? Nah ini koma, dan nulis koma aja, koma. Nanti supaya di layar itu ada tampilan koma, spasi, suhu, titik 2, spasi lagi. Nah kemudian suhu, ya, serial print suhu. Suhu ini adalah
apa variabel ya. Jadi nanti ini yang ditambahkan sini adalah olahan dari rumus ini ya. Jadi dari nilai ini dirumuskan nanti akan menjadi suhu yang sesungguhnya. Oke. Kemudian serial print len. Ini apa serial print len? Serial print len ini adalah seolah-olah enter gitu ya. Enter. Jadi habis tampilkan ini terus enter, delay, balik lagi ini delay lagi seperti itu. Nah, nanti suhunya kalau suhunya berubah ya nanti akan tampil berubah suhunya di layar monitor. Oke. Nah, serial monitor itu di mana? Nanti kalau kamu menjalankan Arduino IDE, setelah ngetik seret, terus selesai upload, ya, uploading selesai, nanti klik ini tanda ini. Ini adalah tombol serial monitor. Diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Lah, ini tadi, ini data, ini kan data titik 2. Nah ini, berarti data titik 2. Kemudian 92.00. Ya 92,00 ini dari sini, dari ini data ini dari analog read anul. Nah, tegangan yang dibaca ini 92 sampai. Nah ini kalau ini sudah berubah nanti ya suhunya akan berubah. Nah suhu, nah ini suhunya berapa? 44 derajat. Ini seharusnya lebih enak dikasih lagi sini. Setelah suhu ditambahi serial print petik 2 C gitu ya, C derajat C gitu, baru dikasih ini print. Dan jadi nanti biar ada tulisan data 92,00 suhu 44,97 derajat Celcius. Di sini seharusnya seperti itu, biar lebih jelas. Jadi kalau ini suhu 44,97 derajat Celcius, nanti silakan ditambahkan sendiri biar jelas. Oke. Nah, tugasnya, nah sudah paham tugasnya? Ya, buatlah rangkaian seperti ini tadi. Nah, buat seperti ini aja. Nah, kemudian coba program ini, ya, dicoba aja, kemudian dijalankan tadi ya, langsung dijalankan, dikompil dulu baru diupload, jalankan. Nah, terus perhatikan hasilnya pada layar serial monitor. Nah ini tadi, mana ini, diklik nanti akan tampil ini, ting 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 gitu nanti. Ya, terus, nah jika nanti sudah selesai seperti ini, nah, di stop dulu, ya, ditutup, kemudian tambahkan, tadi kan, nah ini kan ada tulisannya derajat Celcius, kemudian nanti buatlah konversi ke Fahrenheit, Reaumur sama Kelvin. Ya, ini tolong dicari sendiri rumus konversi dari Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Reaumur, Celcius ke Kelvin. Ya, nanti tambahkan di sini rumusnya. Misalkan Fahrenheit ya sama dengan Celcius tambah atau kurang gitu, atau kali dengan apa, itu ada di pelajaran kalian dari fisika ya. Tambahkan di sini nanti Fahrenheit, Reaumur sama apa tadi, Kelvin ya, dibuatkan rumus di sini. Tentunya kalau kita menambah kata-kata di sini ya, variabel baru, maka kita buatkan di sini juga harus tambahkan variabelnya ya, pakai float aja semuanya. Berarti nanti di sini tambahkan Celcius, Kelvin, Celcius apa?
Kelvin, Fahrenheit sama Reaumur, karena Celsiusnya sudah ada ini. Atau ini nanti kamu ganti Celsius juga boleh, ya supaya jelas. Terus baru di bawahnya nanti tambahkan di sini ya serial print Fahrenheit, serial print Fahrenheit, Reaumur, Kelvin gitu. Tinggal ya mirip ini cuma tinggal ganti aja. Nah, sehingga kamu nanti akan tahu kalau sekian derajat itu berapa Fahrenheit, berapa Reaumur, dan berapa Kelvin. Nah, gitu aja. Nah, sudah dijalankan. Ini tugasnya, karena sudah mencobanya berhasil, baru tambahkan ini. Oke, seperti itu. Gampang kan? Tidak ada yang sulit. Rangkaiannya juga ini gampang, cuma gini saja. Oke. Oke, seperti biasa nanti praktek boleh dilakukan menggunakan Tinkercad atau Proteus atau benda nyata. Yang baik ya pakai benda nyata langsung aja biar tahu kenyataannya. Nanti gimana cara mengukur menentukan beda suhunya? Kalau pakai benda nyata kan nanti bisa kamu solder itu ya, solder didekatkan di sini gitu. Nah, nanti akan kelihatan perubahan suhunya. Biar didekatkan, jangan korek api, nanti kalau korek api terbakar. Oke. Seperti biasa, nanti kirimkan kalau pakai Tinkercad, dikirimkan linknya. Kalau benda langsung ya nanti direkam, disetting sendiri, terus diupload di YouTube. Nah, biar viral nanti kamu. Ya. Oke, nah ini tambahan. Kalau yang tadi, nah, hanya gini. Kalau hanya gini kan nanti bacanya suhu kan lewat monitor. Nah, kalau lewat monitor, kalau monitornya dimatikan, laptopnya dimatikan, kemudian dimatikan, gimana cara bacanya suhu? Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini, ya, sudah belajar ini. Jadi kita gabungkan materi yang tadi dengan materi yang kemarin. Nah, ini tidak saya bahas cara merangkainya, kemarin sudah saya jelaskan. Tinggal lihat lagi catatan yang kemarin ya tentang ini. Kalau ini nyambungnya ya sama kayak tadi, cuma ini kan saya tancapkan di project board ya. Cuma ini saya hubungkan di A1, yang tadi di A0. Nah, gampang. Tapi agak ruwet kan kalau lihat seperti ini ya. Ya beginilah kalau gambar nyata itu ngurut jalurnya agak susah ya, mending pakai skema rangkaian. Maka kalau elektronik itu enaknya dari skema rangkaian kemudian diaplikasikan ke benda nyata. Kalau ini kan gambar seolah-olah gambar benda nyata. Ini apa ini? Ini tuh kalau nanti sudah disimulasi, ini kan saya pakai gambar ini saya ambil dari Tinkercad. Ini kalau disimulasikan nanti diklik nanti akan muncul ini. Ini untuk suhunya, atur suhunya. Oke. Nah, nanti tolong dibuat seperti ini ya. Nah, tidak harus seperti ini juga enggak masalah. Nanti dihubungkan di sebelah sini juga boleh untuk LCD-nya, tapi yang temperaturnya tetap harus di sebelah sini. Ya. Oke, ini tidak saya bahas, tinggal kamu ngerangkai aja seperti kemarin. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya. Sketnya. Ya. Nah, ingat kenapa ada ini? Karena kita pakai LCD. Ya. Mesti kalau pakai LCD pakai ini include LCD kristal, kemudian LCD liquid, LCD kristal, LCD ya. Kenapa pakai 8, 9, 10 sampai 13? Karena memang tadi saya sambungkan
ini 8, 9, 10 ya. Urutannya rumusnya jangan diingat kemarin ya. Rumusnya kemarin kan RS E D4 D5 D6 sampai D7 ini. Nah, kemudian kayak yang tadi nih tetap cons in P suhu di A1 ya. Kalau yang tadi kan di A0. Ini bebas ini karena ini variabel. Boleh tulis P suhu, boleh sembarang. Ya, dan float suhu data sama kayak yang tadi. Ya. Ini sama kayak yang tadi. Ini sama kayak kemarin. Nah, void setup-nya. Nah, ini tadi ini sama kan? Pin mode P suhu sebagai input. Nah, P suhu ini di A1 ini sebagai input. Dan LCD begin 16 2 ini kayak kemarin ya. Nah, kemudian LCD ini kok ada ini. Nah, ini hanya nanti itu ketika jalan pertama akan muncul ini. Kalau sudah jalan nanti ini akan hilang. Ini boleh kamu tulis, boleh enggak ini yang sebelah ini. Ini hanya nanti waktu pertama kali jalan dia akan nyala ini. Ini biasanya di baris paling atas, baris pertama ya. Ini boleh ditulis, boleh enggak ini. Yang jelas patokannya ini untuk setting inputnya pin mode sama LCD begin. Kalau yang tadi kalau layar monitor tadi serial begin. Nah, coba. Nah, ini kan serial begin. Nah, bedanya itu. Serial begin ini tadi adalah kecepatannya. Nah, kalau pakai LCD ya ini. LCD-nya tipenya apa? 1602 berarti pakai 1602. Oke. Sama rumusnya kayak tadi, tidak perlu saya bahas lagi. Oh iya, ini kenapa pakai 1100 ya? 1000. Ini nanti kamu ganti yang 500 ya. 500. Oke. Nah, kemudian tetap sama LCD set kursor 0.0. Nah, kayak kemarin LCD set kursor 0.0 berarti yang dipakai nanti itu adalah di baris paling atas, di baris paling atas 0, di kolom pertama di paling kiri ya, paling kiri. Nah, jadi nanti ditampilkan di sini loh ya, paling kiri ini 0 di baris pertama, di baris 0. Oke. Suhu, nah ini tulisan ini, tulisan ini suhu. Nah, suhu. Kemudian suhu, nah ini hasil perhitungan dari sini ya. Nah ini loh, ada tambah lagi derajat Celcius. Yang tadi kan belum ada, silakan nanti tambahkan di sini. Nah, hanya seperti itu aja bedanya. Ini pakai LCD print karena yang dipakai LCD. Kalau tadi monitor berarti pakai serial karena yang ditancapkan di kabel USB. Ya, USB itu universal serial bus. Oke. Nah, tugasnya ya rangkai seperti ini. Oke. Kemudian dicoba sketsnya ini. Nah, yang ketiga dijalankan. Nah, amati hasilnya. Nanti ya ketika jalankan nanti akan muncul praktek 6 terus suhu ini. Terus nanti kamu geser ini, digeser-geser itu nanti akan berubah ini suhunya. Nah, kalau sudah berhasil, kemudian ya jika sudah berhasil ya, sekarang tambahkan konversi suhu Fahrenheit di baris kedua. Nah, nanti di sini akan muncul Fahrenheit-nya berapa. Ya. Jadi kamu nanti nambahkan rumus di sini Fahrenheit kayak yang tadi. Oke.
terus dijalankan. Ya, petunjuknya sama kayak yang tadi, boleh pakai Tinkercad, boleh benda nyata. Ya, Tinkercad di-upload linknya, kalau benda nyata divideokan dulu baru di-upload linknya. Oke, ya tentunya lebih baik yang ini. Jadi tahu hasil nyatanya. Oke, nah jadi nanti ada 2 link yang harus kamu kirimkan nanti ya. Link untuk praktek yang pakai LCD sama yang pakai serial monitor. Oke. Ya, semoga sukses, jaga diri, jangan lupa ibadah, tingkatkan iman dan imun kalian. Ya, agar terbebas dari penyakit maupun corona, gitu ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.